Saudara, Tuhan rindu para pasukan Tuhan. Silakan duduk, pasukan Tuhan. Tuhan rindu. Dan itulah mimpi Tuhan, lawatan. Itu tidak pernah mimpi setiap manusia. Lawatan itu adalah hati Tuhan sendiri. Dan apa yang kita lakukan, kita cuma sedang membawa mimpi Tuhan terjadi di generasi ini. Kita adalah penuntas, pengutas, dan penggenap firman-Nya. Waktu kita berdiri untuk lawatan, itu tidak pernah kekuatan dan kehebatan kita. Itu adalah mimpi Tuhan. Dan izinkan saya katakan, Tuhan rindu setiap kita, engkau dan saya, kita menjadi pembawa-pembawa lawatan. Bilang ke kiri kanannya, engkau pembawa lawatan. Pembawa lawatan. Di awal Tuhan akan mempersenjatai dan melatih. Pelatihan adalah hal yang sangat krusial untuk para pembawa-pembawa lawatan Tuhan. Peperangan itu kemenangan dan kekalahan ditentukan waktu engkau di medan perang. Itu kapan ditentukannya? Waktu engkau mengalami masa pelatihan. Di masa pelatihan kita akan digembleng, kita akan dididik, kita akan dihajar, kita akan dilawan semuanya, diperes semuanya. Sampai apa sih? Sampai kemurnian yang ilahi Tuhan curahkan di tengah-tengah kita. Dan saya sangat bersyukur kita ada di tengah-tengah kita. Walaupun saya tahu di tengah malam ini banyak yang ngantuk. Saya lihat banyak orang-orang Cina di tengah-tengah kita, matanya mulai sipit-sipit. Tapi saudara, izinkan kita tetap berkata, Tuhan, sengantuk-ngantuk apapun tubuh kita, roh itu lebih berkuasa di tengah-tengah kita. Dan saya percaya roh yang di dalam kita siap menangkap yang ilahi yang Tuhan curahkan di tengah-tengah kita. Saudara, Yohanes 6 ayat 11. Inilah hati Tuhan, inilah kerinduan Tuhan. Dia ingin memberikan semuanya, memperlengkapi semuanya untuk para pembawa lawatan. Dia akan memperlengkapi panggilannya. Dia akan mempersiapi. Dia yang memberikan semuanya untuk panggilannya, untuk His calling. Bukan dengan kuat dan hebat kita. Tapi lihat Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Pertanyaannya pagi hari ini, di mana kita sedang duduk? Di mana kita sedang berada? Itu makanya lagunya, saat Yesus datang, ku mau di sana. Saat lawatan terjadi, ku mau di sana. Saat yang ilahi terjadi, ku mau di sana. Di mana hati kita, tubuh kita, jiwa dan roh kita berada saat Tuhan beracara. Dan jangan pernah salahkan Tuhan. Saat sebelah kiri kananmu mendapat semua yang ilahi dan kau berkata, Tuhan, kenapa aku gak dapat? Bertanya, di mana kita sedang duduk. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka apa? Kehendaki. Sebanyak yang mereka kehendaki. Tuhan, indahnya Tuhan ya. Tuhan memberikan kepada kita, para pasukan, para pembawa lawatan, sebanyak yang kita apa? Kehendaki. Itu makanya pentingnya dan krusialnya arti haus dan lapar. Seberapa kita haus dan lapar, seberapa Tuhan akan penuhi. Seberapa kita haus dan lapar, kita menginginkan, seberapa Tuhan penuhi. Dan indahnya Tuhan, dia unlimited, no limit. His love is no limit. His mercy is no limit. Unlimited. Seberapa engkau rindu, Tuhan akan bawa engkau lebih dalam lagi. Tuhan akan bawa kita lebih dalam lagi. Tuhan akan bawa kita lebih dalam lagi. Seberapapun. Saat engkau rindu, Tuhan, aku mau yang ilahi, maka Tuhan akan mencurahkan yang ilahi. Saat Tuhan rindu, Tuhan, aku rindu jubah demi jubah dari pendahulu turun dalam hidupku. Aku mau terima itu, maka Tuhan akan berikan. Tuhan, aku mau karunia demi karunia, maka Tuhan akan berikan. Tuhan, aku mau urapan demi urapan, maka Tuhan akan berikan. Tapi pertanyaannya pagi hari ini, siapa orang-orang yang merindukan? Masihkah ada orang-orang yang merindukan? Masihkah ada pahlawan-pahlawan Tuhan? Yang kerinduan kita hanya tentang yang ilahi. Di saat dunia sedang memberikan tawaran yang begitu indah. Dan kadang Bevis ini terlalu gampang matanya menoleh dunia dan berkata, Tuhan, aku cukup kenyang dengan semua yang ilahi, semua yang rohani, semua kebaktian. Dan aku mau semua yang dunia tawarkan. Dan kita mulai beralih duduk kita. Kita mulai beralih duduk kita. Kita mulai pindah dari semua yang dunia tawarkan. Hari ini pertanyaan awal, seberapa yang kita kehendaki?
seberapa yang kita inginkan. Atau mungkin pertanyaannya lebih gampang lagi, masihkah ada pasukan Tuhan yang menginginkan perkara-perkara yang ilahi? Masih adakah Tamar-Tamar yang berkata, Tuhan, aku mau yang ilahi perjanjian itu berapapun harganya? Masih adakah Yakub yang berkata, Tuhan, aku tahu harganya mahal, bahkan aku harus cacat seumur hidupku, tapi aku mau covenant yang darimu. Masih adakah orang-orang yang mengejar yang ilahi, yang seperti Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah bersekutu dalam penderitaan bersama dengan engkau, mengalami kebangkitan dalam kematian. Masih adakah anak-anak Tuhan yang merindukan perkara yang ilahi, yang haus dan lapar akan Tuhan? Sebelum saya lanjut, boleh taruh tanganmu di hatimu sebentar. Tuhan, buat aku merindukan perkara-perkara yang ilahi. Buat aku merindukan perkara-perkara yang ilahi. Di saat Engkau memakai hidupku di awal, Engkau tahu, aku pun tahu, aku cuman anak cacat yang gak punya kelebihan apapun, gak ada talenta apapun, yang bahkan dunia tolak. Tapi satu hal yang Kau lihat, ada kerinduan di dalam hatinya, yang berkata, Tuhan, aku mau yang ilahi. Dan biarkan kerinduan itu Engkau tanamkan sekali lagi dalam setiap kami. Biarkan kami tetap mencari padamu dan berkata, Tuhan, aku mau perkara yang ilahi. Di tengah semua dunia tawarkan. Dan tanpa sadar, Gomer ini terlalu sering dan senang untuk melacur. Tapi pagi hari ini, balikkan hati kami, Tuhan, untuk merindukan perkara yang ilahi. I don't care dengan dunia. Engkau boleh ubah dunia ini dengan semuanya. I don't care. Biarkan pagi hari ini Engkau tetapkan hati kami, patok hati kami sedalam-dalamnya, hanya merindukan perkara yang ilahi. Tanam itu dalam setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan lihat ayat 12 dikatakan seperti ini. Dan setelah mereka kenyang, lihat, kapan kita kenyang? Seberapa besar daya kenyang kita? Kadang kita gampang kenyang, kita gampang bosan, kita gampang jenuh. Lihat, ia berkata kepada muridnya setelah selesai. Lihat, Tuhan itu Tuhan yang murah hati. Tuhan itu Tuhan yang senang-senang untuk memberikan semua senjata, perjanjian, jubah, urapan, karunia. Dia Tuhan yang sangat senang, percayalah itu. Dia Tuhan yang sangat senang, dia Tuhan yang sangat murah hati. Dia Tuhan yang sangat murah hati. Selama kita mau dan merindukan, dia akan memberikan. Tapi jangan pernah salah melihat Tuhan. Dia juga Tuhan yang sangat hebat dalam berinvestasi. Dia juga Tuhan yang sangat hebat dalam mempertanggungjawabkan semua perkara yang ilahi. Lihat apa yang Tuhan katakan. Setelah semuanya diberikan, lihat apa yang Tuhan katakan. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya. Tuhan bilang apa? Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Semua urapan, semua perjanjian, bahkan potongan-potongan perjanjian yang terkecil sekalipun, ini yang Tuhan mau. Dia gak mau ada satupun yang terbuang sia-sia. Waktu kita berkata, Tuhan kasih aku urapan, kasih aku jubah, Tuhan akan memberikan itu. Tapi sebelum Tuhan memberikan, Tuhan akan mengecek hati kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mau ada satupun potongan urapan sekecil apapun yang terbuang sia-sia. Sekecil apapun itu. Hari ini coba renungkan hidupmu. Seberapa banyak urapan yang Tuhan berikan. Seberapa banyak covenant perjanjian yang Tuhan berikan. Seberapa banyak jubah yang Tuhan berikan. Dan pertanyaannya, apakah itu terbuang sia-sia atau bisa dimaksimalkan untuk kerajaan Tuhan? Yes, firman Tuhan berkata, waktu Tuhan kasih 1 talenta dan kita bisa maksimalkan menjadi 2 talenta, dia akan kasih talenta yang lebih. Dia bukan Tuhan yang pelit. Tapi dia juga bukan Tuhan yang mau membuang semua yang ilahi, perkara yang ilahi dengan sia-sia. Kenapa? Karena akan selalu di ujung-ujung bumi, di ujung-ujung waktu yang kapanpun
akan selalu ada orang-orang yang mengingini perjanjian itu lebih dari apapun. Dan dia tahu artinya menghargai. Tapi kadang saat Tuhan berikan semuanya, kita lupa satu arti, menghargai. Akan selalu ada tamar-tamar ilahi yang berkata, Tuhan, aku mau yang ilahi berapapun harganya. Lawatan itu dibayar dengan darah di atas salib yang mahal. Saudara boleh cerita di mana lawatan terjadi di satu tanah dimanapun. Dan selalu sejarahnya pasti tertulis ada martir-martir yang pernah tercurah untuk pulau itu. Di pulau manapun, bahkan pulau Indonesia. Bahkan lawatan pertama muncul dari Sumatera ketika ada martir yang mau memberikan nyawanya. Karena semua perkara yang ilahi harganya terlalu mahal. Dan ada orang yang selalu mengerti arti harga sebuah mahal itu. Itu makanya Tuhan berkata dari surga, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dan ini yang saya dapat waktu saya doa buat tempat ini, buat sharing hari ini. Boleh PPT-nya tampilin. Ini yang saya dapat, ini yang Tuhan rindukan terjadi di tengah-tengah kita. Tuhan rindu memberikan divine robe, jubah-jubah ilahi di tengah-tengah kita. Siapa yang rindu menerima jubah ilahi? Ada sangat banyak jubah-jubah ilahi. Hari itu salah satu jubah ilahi yang terkenal hari itu ada satu hamba Tuhan bernama Rehat Bongke. Zaman itu dia masih pemuda awal. Dia belum pembawa lawatan yang begitu dahsyat. Dia baru sekolah Alkitab. Tiba-tiba Tuhan bilang di London di tengah waktu dia keliling, waktu dia retret sekolah Alkitab dan sebagainya. Tuhan bilang keliling nak. Dan tiba-tiba ada satu rumah, ada satu hamba Tuhan terkenal. Dan hamba Tuhan yang dahsyat dipakai dalam supernatural. Tuhan bilang ke Rehat Bongke, datang nak minta didoain. Datang nak. Dan hari itu waktu Rehat Bongke datang, pertama kali diusir. Tapi tiba-tiba hamba Tuhan itu dengan hamba Tuhan yang tua, yang ngusir susternya hari itu, yang jaganya. Tapi tiba-tiba ada hamba Tuhan tua, jalannya juga udah susah. Dan berkata, jangan diusir, aku mau ketemu orang itu. Dan waktu Rehat Bongke datang, hamba Tuhan ini dengan supernatural keajaibannya, di umur yang udah sangat tua, dia lihat Rehat Bongke, dia tersujud bareng depan Rehat Bongke. Dan dia doa, dan satu doa yang dia ucapkan, yang Rehat Bongke selalu ucapkan di tengah KKR-nya. Dia berkata, Tuhan biarkan jubah ilahi itu turun dalam anak ini. Dan hari itu Rehat Bongke di tengah ngerti dan gak ngerti, dia bilang, Tuhan aku mau jubah ilahi itu. Jubah ilahi itu melayang-layang di tengah-tengah kita. Dan Tuhan rindu memberikan divine robe, jubah ilahi tengah-tengah kita. Tuhan rindu memberikan jubah ilahi. Dan kata seperti ini, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Elisa berkata, Tuhan. Hari itu Elia bertanya, Elisa apa yang kau mau? Dan Elisa bilang, Tuhan aku cuma mau satu, aku mau double portion. Dan Elia bilang, yang kau minta itu sukar. Tapi kalau engkau bisa melihat, maka terjadilah dalam hidupmu. Dan hari itu jubah yang sama yang Elia pakai untuk membantai Nabi Baal. Jubah yang sama yang Elia pakai di tengah ketakutan diancam Isabel. Jubah yang sama yang Elia pakai menghadapi gunung-gunung di tengah malam yang dingin. Jubah yang sama yang Elia pakai waktu mendengar angin sepoi-sepoi dengan suara Tuhan. Jubah yang sama yang mengandung urapan. Jubah yang sama yang mengandung relationship. Jubah yang sama yang mengandung keilahian. Hari itu Tuhan turunkan atas Elisa. Dan ia berkata, ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sana. Maka menyeberanglah Elisa. Dan perjalanan seorang pahlawan iman yang bernama Elisa dimulai detik itu. Tuhan sangat rindu mempersenjatai setiap kita memberikan divine robe, jubah-jubah ilahi. Tapi itu selalu dimulai dari kerinduan. Dan yang kedua ada yang disebut kairos. Di Lukas 2 ayat 7 cerita yang sangat menyedihkan dikatakan seperti ini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, cerita yang dahsyat buat semua orang. Tapi cerita yang sedih buat satu orang ini. Hari itu Yesus lahir, Mesias, Tuhan yang di surga, yang bersemayam di surga, turun ke dunia sebagai manusia yang begitu dahsyat. Ia melahirkan seorang laki-laki, anaknya sulung, lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya dalam palungan. Dan cerita yang sangat sedih katakan seperti ini, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau hari itu penjaga rumah penginapan, saat Yesus mengetok,
Saat bayi itu akan lahir, saat Yesus mengetok, saat Yusuf dan Maria itu mengetok, saat yang ilahi akan masuk ke dalam penginapannya. Dan hari itu dia tahu kairosnya. Dia akan bukain pintu, dia akan persiapkan ruangan. Yesus gak pernah minta ruangan banyak, dia cuma minta ruangan kecil untuk bayi keselamatan itu lahir. Tapi hari itu, apa yang rumah penginapan dengan rumah-rumah penginapannya, dia berkata, sorry, tempat ini terlalu penuh. Ketika yang ilahi, Tuhan sangat ingin curahkan di tengah-tengah kita, tapi kita tutup hati ini dengan semua kekenyangan dan semua kepenuhan. Maka kita sedang berkata, Tuhan sorry. Sorry Tuhan, sorry. Saudara, pasukan Tuhan, saudara boleh tanya semua orang-orang yang dipakai Tuhan dahsyat. Mereka bukan orang-orang yang hebat. Mereka cuma orang-orang yang mau memberikan hatinya untuk Tuhan. Mereka cuma orang-orang yang mau memberikan hatinya untuk Tuhan. Dan pagi hari ini, kunci awal, buka hatimu selebar-lebarnya. Hari ini responi dan buka hatimu selebar-lebarnya. Kolose, boleh buka di Kolose. Kolose 3 ayat 12. Indonesia dulu aja gak apa-apa. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, lihat, jubah demi jubah yang Tuhan mau berikan. Lihat, kenakanlah jubah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, engkau dan saya, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Tapi Tuhan gak mau kita stop sampai di situ. Orang pilihan Allah yang dikuduskan. Arti dikuduskan, dipisahkan, di set apart, dan dikasih tongkat didikannya yang mengasihi setiap kita. Dan lihat, katakan, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan ayat 14, dan inilah jubah terdahsyat. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah jubah apa? Kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Boleh tampilin slide-nya yang tadi katakan seperti ini. Dalam Amplify-nya dikatakan sini, so as God's own chosen people who are holy, set apart, yang dipisahkan. Saat Tuhan memilih kita, Tuhan gak mau stop sampai di situ. Tapi apa Tuhan lakukan? Tuhan pisahkan, murnikan. Untuk apa sih? For His purpose. Hidup kita bukan cuma buat hidup kita, tapi for His purpose. Dan kapan hidup kita menjadi His purpose? Waktu kita mulai membuka pintu hati kita. Dan biarkan Tuhan menghancurkan mimpi kita. Mimpi yang kita pinginin mungkin dari kecil. Dan biarkan Tuhan taruh mimpi Tuhan dalam hidup kita. And well beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, dan semuanya, which has the power to endure. Yang jubah itu, apa jubah itu berikan? Jubah itu memberikan kuasa, power, untuk menghadapi apapun ketidakadilan dan apapun penganiayaan yang Tuhan mau, Tuhan izinkan. Dan lihat dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan seperti ini. And regardless what else you put on. Dan apapun yang kau akan kenakan nanti, wear love, kenakan jubah kasih. Dan ini yang Tuhan katakan, it's your basic, all purpose garment. Basic dari jubah yang ada di hati kita, itu cuma satu awalnya, jubah kasih. Dan dikatakan seperti ini, never be without it. Kita melangkah kemanapun, jangan pernah tanggalkan jubah kasih. Kemanapun Tuhan bawa, kemanapun Tuhan pakai, jangan pernah tanggalkan jubah kasih. Dan hari ini ada beberapa jubah yang saya mau sampaikan. Tapi lihat yang kalau saya katakan, jubah demi jubah, itu Tuhan rindu, Tuhan curahkan
Di surga ada sangat banyak jubah yang melayang-layang. Yang Tuhan rindu berkata, ini untukmu, ini untukmu, ini untuk pahlawanku yang ini pahlawanku ini, pahlawanku ini. Dan yang pertama saya mau sharing, jubah kepahlawanan. Tuhan rindu setiap kita, seapapun yang kau lakukan dan bagaimanapun. Saudara, saya nggak tahu apakah kita akan bertemu lagi atau enggak, atau apapun dengan semua kesibukan, dengan semua Tuhan tempatkan. Tapi satu hal yang saya rindu dan saya tahu ini akan terjadi. Di surga kita akan berada di barisan para pahlawan. Bukankah ini disebut kemah para pahlawan? Dan Tuhan rindu pasukan Tuhan, kita berada di dunia ini menjadi apa? Pahlawan. Dan yang pertama untuk pahlawan Tuhan, Tuhan mau curahkan jubah kepahlawanan. Dan jubah ini dimulai dari mana? Kita lihat di 2 Samuel 11. Kita lihat seorang pahlawan Tuhan. Lihat pahlawan Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon, mengepung kota Raba. Tapi ini yang terjadi saat seseorang udah Tuhan angkat begitu dahsyat. 2 Samuel 11 ayat 1. Ini yang terjadi saat seseorang Tuhan angkat begitu dahsyat, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara, yang paling bahaya untuk pahlawan Tuhan, ketika semua istana, semua keberhasilan Tuhan telah berikan. Dan yang paling bahaya untuk pahlawan Tuhan, ketika masanya berperang, kita sebagai pemimpin berkata, dan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu itu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampaklah kepadanya di soto seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ya, singkat cerita, dia istri Uria. Uria adalah orang yang hebat, dipakai Tuhan begitu dahsyat, seorang pahlawan yang begitu dahsyat. Dan hari itu jabatannya juga bukan jabatan main-main. Dia ada di komplek atau daerah istana. Dia punya level yang tinggi dalam ketentaraan. Tapi lihat mentalitas pahlawan. Ketika hari itu Batseba istrinya sendiri seakan diperkosa, dihabiskan, dilecehkan, harga dirinya dikoyakan. Lihat. Dan hari itu para ahli percaya ada indikasi bahwa Uria tahu apa yang Daud lakukan untuk istrinya. Bahwa Uria tahu apa yang pemimpinnya lakukan, yang dia telah berikan hidupnya sepanjang hidupnya, yang dia telah berikan keringatnya, darahnya, waktunya, tenaganya, semuanya dia taruh untuk pemimpinnya. Dan hari itu ada indikasi Uria tahu apa yang pemimpinnya lakukan. Dan hari itu pemimpinnya panggil Uria. Dan lihat kata-kata Uria, 2 Samuel 11 ayat 11, bahasa Indonesia aja dikatakan seperti ini. Tetapi Uria berkata kepada Daud, inilah mentalitas seorang pahlawan. Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Dan lihat apa yang dia katakan. Sekalipun hatinya tahu apa yang pemimpinnya lakukan, kejahatan apa yang pemimpinnya lakukan terhadap orang yang dia sangat cintai. Dan lihat apa yang dia katakan. Sekalipun seakan pemimpinnya duduk diam bersantai-santai, nusuk dia dari belakang, hancurin dia. Tapi lihat apa sikap, mentalitas seorang yang mengenakan jubah kepahlawanan dalam hidupnya. Masakan, aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku. Dan lihat apa yang dikatakan seorang mentalitas pahlawan, seorang yang mengenakan jubah kepahlawanan sepanjang hidupnya. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Demi hidupmu dan demi nyawamu. Uria mau berkata, Daud, pemimpin besarku, hidupmu, nyawamu, namamu, itu lebih berarti jauh dibanding namaku, hidupku dan nyawaku. Itu jauh lebih berarti. Sekalipun kau melukai aku, sekalipun kau mengkorek harga diriku, sekalipun apapun yang telah terjadi, dia berkata, demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu.
Seorang yang punya mentalitas pahlawan. Seorang yang mengenakan jubah kepahlawanan. Seorang yang bernama Uria, yang tercatat di surga sebagai pahlawan iman. Yang firman Tuhan berkata di Matius, Salomo, Yesus itu keturunan dari Uria, Batseba istri Uria orang Het itu. Seorang pahlawan yang Tuhan catat di surga begitu indah. Lihat mentalitasnya, sekalipun dia tahu semua koyakan, semua kesakitan, semua yang dialami. Lihat apa yang dia katakan, demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu. Hari ini, waktu Tuhan berikan jubah kepahlawanan itu, maukah kita pegang itu sampai akhir hidup kita? Dan biarkan kita masuk ke surga dalam barisan para pahlawan. Tapi itu dimulai dari mana pahlawan dilahirkan. Bukan dari istana yang megah, yang enak dan yang nyaman. Pahlawan dilahirkan dari kesakitan, dari didikan, dari proses, dari retaknya zaman. Yang membentuk mentalitas begitu dahsyat. Sampai berkata, sekalipun pemimpinku melakukan hal yang paling hina, aku demi nyawamu dan demi hidupmu, aku tetap akan selalu berada di medan pertempuran. Sebelum kemenangan terjadi, aku tetap berada dalam medan pertempuran. Mahanaim, kemah para pahlawan. Sebelum pahlawan Tuhan bangkitkan, yang Tuhan harus ubahkan apa pertama? Hati. Dan pahlawan demi pahlawan saat Tuhan bangkitkan, punyailah mentalitas pahlawan. Slide yang kedua, dikatakan seperti ini. Ada jubah kedua yang seharusnya kita terima sebelum kita menerima jubah yang lain. Dikatakan seperti ini, jubah pengampunan. Lihat Markus 10 ayat 30 dikatakan seperti ini. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Saudara, para pahlawan, ini yang Tuhan janjikan. Kita akan menerima upah 100 kali lipat di surga kelak. Siapa yang rindu menerima upah 100 kali lipat? Tapi lihat apa yang Tuhan katakan. Ada rumah saudara lagi dan semuanya itu. Makanya waktu para pelihat Nabi Tuhan dibawa ke surga, ada yang lihat rumahmu di surga gede banget, dahsyat banget, 100 kali lipat lebih gede dari rumahmu yang sekarang. Dan sebagai, kenapa? Karena dia orang-orang yang menerima upah. Karena Tuhan sudah berkata mereka akan menerima upah 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara ibu, anak dan ladang, semua. Tapi itu selalu dimulai disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Semua upah itu selalu dimulai dari penganiayaan. Dan orang-orang yang tidak mau mengenakan jubah pengampunan, waktu Tuhan mau memberikan upah itu akan selalu dikoyakan. Kenapa? Karena waktu masa penganiayaan datang, kita memilih untuk marah, kita mulai untuk emosi, dan kita memilih untuk kecewa. Dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dikatakan seperti ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena apa? Karena kemarahan kita akan membuat janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, bahkan hamba Tuhan pun gak luput dari yang namanya kemarahan. Hamba Tuhan gak luput dari yang namanya kekecewaan, dari kepahitan, dari luka, dari sakitan siapapun kita. Tapi keputusan kita lah, apakah kita mau mengenakan jubah pengampunan sebelum Tuhan memberikan jubah kepahlawanan, jubah kasih, semua jubah urapan, semua jubah itu. Tapi itu harus dimulai dari jubah pengampunan. Dan ada satu pahlawan yang seharusnya Tuhan rindu. Dia menjadi pahlawan yang begitu dahsyat. Seorang pahlawan yang bernama Ahitofel. Siapa dia? Dia kakek dari Batseba. Dia orang yang hebat, yang kata-katanya begitu dahsyat. Tapi hari itu selama 30 tahun dia berusaha mengabdi kepada pemimpinnya yang bernama Daud.
Tapi dari matanya sendiri, dari kupingnya sendiri, dari hidupnya sendiri, dia melihat apa yang pemimpinnya lakukan. Melukai cucunya yang dia paling kasih, yang cucunya dia paling sayang. Dia perkosa cucunya sendiri. Dan hal itu mengoyakkan hatinya, mengoyakkan hati seorang pahlawan. Dan buat setan menghancurkan pahlawan Tuhan gampang. Yang dia tanamkan kepahitan dan kemarahan. Dan hari itu Ahitofel simpan kemarahan itu. Sampai kapan? Sampai kita lihat di 2 Samuel 16 ayat 21. Sampai dia punya kesempatan untuk menyerang. Dan lihat apa yang Ahitofel lakukan. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh alay ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Apa yang Ahitofel mau bilang? Ahitofel bilang kepada Ahitofel sedang berkata, Absalom, satu hal yang kamu harus lakukan. Ambil semua istri Daud, ambil semua istri ayahmu atau mama-mama angkatmu. Tiduri mereka di atas soto istana. Dan hari itu Ahitofel berkata dalam hatinya, Daud, kamu telah melakukan hal yang jahat. Kamu perkosa cucuku di kamar yang tidak ada orang lihat. Aku akan balas berkali-kali lipat. Di tengah semua orang soto istana, di tengah semua rakyat lihat apa yang terjadi untuk istri-istrimu. Dan hal itu, apa yang dikatakannya itu sangat menggemparkan. Tapi saudara, para pahlawan Tuhan, waktu kita berpikir semua dendam, semua kemarahan kita bisa lampiaskan dan kita berpikir kita menang. Karena keinginan, kemarahan, kebencian kita dilampiaskan dan terjadi. Pembalasan itu terjadi. Waktu kita pikir itu bisa terjadi dan kita pikir itu menang, itu tidak akan pernah memuaskan apapun. Lihat di 2 Samuel 17 ayat 23. Lihat apa yang terjadi dengan seorang pahlawan yang bernama Ahitofel. 2 Samuel 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak diperdulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya. Dan lihat yang dikatakan, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Dan ceritanya selesai. Seorang pahlawan yang harusnya berada di barisan pahlawan, tapi dia memilih berada di barisan yang sakit hati. Para pahlawan Tuhan, kemah para pahlawan. Satu cara yang setan paling gampang untuk menghancurkan pahlawan iman, simple. Tanamkan kebencian, tanamkan dendam, tanamkan sakit hati. Dan satu hal yang Tuhan rindukan, Tuhan berikan pagi hari ini, jubah pengampunan. Jubah pengampunan. Itu gak pernah mudah, yes. Tapi jubah pengampunan, itu yang menjagai kita sampai garis akhir. Jubah pengampunan, itu yang menjagai pahlawan-pahlawan iman untuk tidak meledak dan menghancurkan dirinya. Saudara, yang terakhir sebelum saya selesai, boleh slide terakhir. Ini jubah terakhir. Karena yang saya mau sampaikan, kita seperti ini. Jubah kasih yang paling dahsyat dari semuanya adalah jubah kasih. Siapa yang hidup pagi hari ini menerima jubah kasih? Saudara, firman Tuhan berkata, sekalipun bahkan kita memberikan hidup kita untuk dibakar, bahkan kita bisa berbicara dengan bahasa Alkitab, tapi tanpa kasih, semuanya sia-sia. Dan jubah kasih ini, firman Tuhan katakan Kidung Agung 1 ayat 2. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Jubah kasih itu selalu berjalan dengan yang namanya gelora. Itu selalu berjalan dengan yang namanya passion. Itu selalu berjalan dengan yang namanya kerinduan. Dalam bahasa Demesinya dikatakan kiranya ia mencium aku dengan full mouth. Saudara, waktu kita mau menerima jubah kasih kerajaan Tuhan, itu selalu berbicara tentang kerajaan kasih. Dan saya bersyukur kerajaan Tuhan selalu bicara tentang kasih, karena kalau enggak kita semua ada di neraka. Tapi kerajaan Tuhan selalu bicara tentang kasih. Itu makanya yang paling dahsyat adalah kasih dan jubah kasih.
Tuhan rindu dicurahkan di tengah-tengah kita. Mungkin bukan jubah yang wow, mungkin bukan jubah yang mengkilap, tapi jubah kasih adalah jubah yang paling dahsyat yang Tuhan mau kita kenakan di tengah-tengah kita. Dan kiranya Ia mencium aku dengan kecupan, dengan full mouth. Saudara pernah lihat orang ciuman berlima? Bersepuluh? No. Ciuman seromantis apapun itu selalu cuma bisa berdua, sepasang dengan sepasang. Jubah kasih ketika kita tinggalkan dunia ini. Hari ini mungkin kita ciuman bertiga dengan Tuhan, Bevis, Tuhan dan dunia. Tapi jubah kasih ketika kita bisa tinggalkan semuanya dan kita cuma milik Tuhan. Itulah jubah kasih. Jubah kasih adalah jubah terdahsyat yang manusia bisa kenakan di dunia ini. Dan satu pahlawan iman yang mengenakan jubah kasih dalam hidupnya. Saya tutup dengan cerita ini. Yohanes 20 ayat 1. Inilah seorang pahlawan iman yang seperti Kidung Agung katakan, cintanya nikmat. Hanya orang yang mengenakan jubah kasih yang tahu seberapa nikmatnya Tuhan. Hanya orang yang mengenakan jubah kasih yang tahu seberapa indahnya Tuhan. Hanya orang yang mengenakan jubah kasih yang bisa meninggalkan dunia ini dan semuanya seakan tidak ada artinya dan hanya mengingini Tuhan. Yang bisa berkata, pisahkan aku dari dunia ini. Yohanes 20 ayat 1, pada hari pertama minggu itu terakhir, benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Pada pertama minggu itu pagi-pagi benar, mungkin seperti sekarang, waktu sekarang jam 2 pagi, pagi-pagi benar, Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Siapa Maria Magdalena? Seorang pahlawan iman yang mengenakan jubah kasih, bukan orang yang hebat, orang yang pernah kerasukan roh jahat. Tapi pertanyaannya, siapa orang yang Tuhan pernah usir dari roh jahat? Apakah cuma Maria? No, ada orang dari Gerasa. Ada orang-orang lain yang Tuhan usir dari roh jahat, bukan Maria doang. Ada orang-orang lain yang pernah melihat mujizat Tuhan, bukan hanya Maria. Ada orang-orang lain yang pernah melihat semua keilahian Tuhan, dan bukan hanya Maria aja. Bahkan Maria gak melihat keilahian Tuhan di tengah gunung, tapi Petrus, Yohanes melihat itu, Yakobus melihat itu. Ada Petrus yang dengan dahsyatnya imannya berapi-api berjalan di atas air dengan jubah iman, dengan jubah mujizat. Ada Yohanes yang bisa mendekatkan kepalanya nempel ke dada Tuhan, mendengar detak jantung Tuhan. Tapi pertanyaannya, di mana semuanya itu waktu Yesus berdiri di atas salib? Semuanya terkocak-kacir. Dan hanya ada satu perempuan yang paling terakhir meninggalkan salib itu. Dan hanya ada satu perempuan terakhir yang masih berdiri terakhir. The last people standing, orang yang berdiri terakhir. Bukan dengan kehebatannya, bukan dengan urapannya, bukan dengan mujizatnya, tapi dia berdiri terakhir di atas salib itu. Di saat semua murid-muridnya yang meluangkan waktu lebih banyak meninggalkan dia. Di saat semua orang yang menerima mujizat, menerima semua keren, semua meninggalkan dia. Ada perempuan yang pernah kerasukan roh jahat, bukan perempuan yang hebat, tapi dia berdiri terakhir di salib itu. Kenapa? Karena dia mengenakan jubah kasih. Dan ada perempuan yang sama, yang pagi-pagi benar, paling pagi, berdiri di atas kubur. Kenapa? Karena dia mengenakan jubah kasih. Lihat ayat kedua. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus dan murid yang lain dikasih Yesus, dan berkata, Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus, murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain berlari lebih cepat. Ada murid-murid yang lari lebih cepat dan sebagai balap-balapan dalam perjalanan hidup kita dalam Tuhan. Lihat ayat 5. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat 6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Ayat 7, sedang kain yang peluh yang tadinya di kepala Yesus tidak terletak di kain kafan, tetapi agak sampai di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ayat 8,
Maka masuklah juga yang lain, murid yang lain, yang lebih dahulu sampai dikubur. Dan ia melihatnya dan percaya. Ayat 9, sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Dia lihat kain kafan dan akhirnya percaya. Dan lihat ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Dia punya keluarga, dia punya rumah, dia punya semua. Tuhan, dia ingin Tuhan, dia cinta Tuhan, yes. Tapi waktu Tuhannya gak ada, dia punya rumah di mana dia bisa balik. Tapi lihat ayat 11. Lihat seorang yang mengenakan jubah kasih sepanjang hidupnya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Semua balik ke rumah, tapi Maria tetap berdiri dan menangis. Kenapa? Karena buat Maria, dia gak punya tempat pulang lain. Gak ada home atau house buat dia selain dari Tuhan sendiri. Itu adalah rumahnya, itu adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Yang lain tanpa Tuhan gak apa-apa. Tapi Maria berkata, Tuhan, tapi aku tanpa Engkau gak akan pernah bisa. Di saat yang lainnya bisa pulang, di saat yang lainnya punya dunianya yang lain, seorang yang punya jubah kasih dalam hidupnya, yang mengenakan jubah kasih, seakan dunianya akan terbakar, seakan rumahnya, seakan semuanya akan hilang. Kenapa? Karena buat seorang yang mengenakan jubah kasih, kerinduannya, cintanya, dambaannya, mimpinya, passionnya, ambisinya cuman Tuhan sendiri. Dan cuman Tuhan sendiri. Lihat, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Bahkan malaikat pun gak bisa geser. Bahkan malaikat pun yang buat orang lain, wow, gak akan pernah geser hati Maria, gak akan geterin hati Maria. Yang seorang duduk di sebelah kepala yang lain, dan sekarang di kaki tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13, malaikat itu kepadanya, kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saya tutup dengan ayat 15. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepada Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia. Lihat, dia gak ngomong Yesus, dia ngomong dia. Buat Maria, dia adalah dunianya. Buat Maria, dia adalah segalanya. Buat Maria, dia adalah dambaannya. Katakanlah kepadaku, di mana Tuhan dapat meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Dia adalah segalanya buat Maria. Gak peduli dunia tahu tentang Yesus, dunia pernah mendengar tentang Yesus. Karena buat Maria, dalam hatinya, dunianya hanya dia seorang. Saudara, saya pernah ngobrol sama anak kecil. Dan buat anak kecil, kalau ngobrol sama Mia, sama Elon, sama siapapun lah anak kecil, dan mereka mulai bisa ngobrol, buat mereka papahnya adalah dunianya, mamanya adalah dunianya. Dia setiap kali dia cerita, anak ini cerita, iya dia ini gini, iya dia ini gini, dia ini gini, dia ini gini. Saya bertanya, dia itu siapa sih? Dia itu papaku, masa Kobev gak tahu? Buat seorang anak, dunianya papanya gak peduli apapun. Waktu saya bawa Acim ke sini, saya lagi khotbah, Acim main aja di sini, gak peduli kiri kanan, gak peduli orang lihat. Kenapa? Karena buat seorang anak, dunianya adalah papanya. Dan hari itu seorang yang mengenakan jubah kasih seperti Maria, dunianya adalah dia atau Tuhan sendiri. Gak peduli dunia tahu atau enggak. Satu kali di museum di London, ada satu surat yang terpampang jelas di museum, yang sampai hari ini orang bisa lihat. Dan satu surat itu cuma tulisannya singkat, Papa, London. Kenapa? Karena buat anak ini harusnya orang London tahu papanya siapa. Karena buat anak ini dunianya adalah papanya sendiri.
Dan hari itu dia bilang, supaya aku bisa mengambilnya. Dia gak pernah peduli tantangan seberat apapun, harga semahal apapun, seusaha seberat apapun, gunung dilampaui, laut apapun, hanya untuk satu, mengambil dia, dunianya, Tuhan itu sendiri. Hanya orang-orang yang mau mengenakan jubah kasih, yang tahu indahnya Tuhan. Hanya orang-orang yang mau mengenakan jubah kasih, yang tahu arti nikmatnya sebuah keintiman. Hanya orang-orang yang mau mengenakan jubah kasih, yang dengan rela menanggalkan dunianya dan berkata, cuman Engkau Tuhan milikku di dunia ini dan di surga. Boleh tutup matamu sebentar.